positif, baik di lingkungan kelas. Membuat peserta didik ketika melakukan pelanggaran, mungkin kalau dari yang Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? di luar dugaan, hal-hal yang menarik mungkin lebih ke hukuman. Ketika peserta didik dikasih hukuman karena pelanggaran, itu kayaknya akan terulang kembali. Tapi dengan segitiga restitusi, terus kemudian dengan keyakinan kelas, itu membuat peserta didik ketika melakukan pelanggaran itu lebih lebih aware, lebih menghargai, karena ada kesepakatan dua pihak atau dua sudut pandang terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ini yang membedakan terkait dengan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin kalau peraturan itu lebih ke satu sudut pandang, dengan keyakinan kelas lebih dua sudut pandang. Maka dari itu keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak atau peserta didik mungkin itu lebih dihargai karena dia yang mencetuskan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahannya mungkin kalau dari yang dulu sebelum mempelajari modul ini, saya ketika menyelesaikan suatu permasalahan atau permasalahan peserta didik itu lebih ke posisi teman kayak gitu. Tapi mungkin dengan adanya modul ini saya belajar untuk menyelesaikan permasalahan itu lebih ke posisi manajer seperti itu. Jadi sekali lagi hampir mirip dengan keyakinan kelas. Jadi kita mengambil dari dua sudut pandang, terus kemudian diselesaikan terkait dengan solusi yang ditawarkan dari dua pihak. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman ya, mungkin ketika waktu pembelajaran, peserta didik itu lebih memperhatikan, lebih menghargai. Karena kenapa? Karena sebelum pembelajaran sebelumnya atau pada waktu itu sudah terjalin terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Maka dari itu peserta didik dengan keyakinan mereka, dengan kesepakatan mereka, peserta didik lebih menghargai, memperhatikan, dan aktif. Pertanyaan keempat. Ya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaannya lebih tahu jalan keluar atau solusi yang paling tepat terkait dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau berhubungan dengan peserta didik. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik, mungkin saya akan cerita lebih dahulu terkait dengan saya mengampu pembelajaran sejarah. Ketika ditanya pada awal pertemuan, siapa yang suka sejarah? Rata-rata yang angkat tangan itu cuma 1-2 saja kayak gitu. Hal yang baik yang mungkin dari pengalaman tersebut, saya menerapkan pembelajaran yang diferensiasi proses. Jadi hal yang baik yang mungkin yang saya akan terapkan itu terkait dengan diferensiasi proses. Terus kemudian juga sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Agar dapat memahami atau menyukai pembelajaran sejarah. Oke, kemudian bagaimana cara Anda ketika menerapkan pembelajaran berbasis diferensiasi proses ini di kelas untuk menanggulangi anak-anak yang mungkin tidak tertarik dengan pelajaran sejarah? Baik, nah dari situ saya akan memfasilitasi
anak-anak atau peserta didik dalam belajar atau gaya belajar mereka. Salah satunya dengan caranya saya akan menggunakan beberapa media, misalnya visual atau video, audio, terus kemudian literasi. Biasanya saya gunakan barcode, kemudian saya tempel-tempel di kelas. Anak-anak yang suka literasi ya silakan membaca. Terus kemudian anak-anak yang suka video silakan menonton. Seperti itu. Adakah kesulitan ketika mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi proses? Kesulitannya mungkin di awal. Karena kenapa? Karena harus menggunakan atau membuat media tersebut. Akan tetapi untuk kelanjutannya dan sebagainya, karena media tersebut sudah terverifikasi, jadi bisa digunakan berulang kali. Jadi kesulitannya cuma di awal saja ketika membuat media tersebut. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Adakah perbedaannya? Posisi sebelum mempelajari modul ini ya, biasanya saya menggunakan posisi teman, seperti itu. Terus kemudian ketika mempelajari modul ini, saya menerapkan posisinya itu sebagai manajer. Seperti dari pertanyaan yang sebelumnya, kenapa kok manajer? Karena lebih ada solutif dari kedua pihak atau kedua sudut pandang. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Baik, sebelumnya secara tidak langsung saya pernah mempraktekkan terkait dengan menstabilkan identitas ketika anak itu terjadi permasalahan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Jadi karena tadi yang di posisi 5 kontrol itu saya sebagai teman, jadi lebih kayak ngobrolnya enak dan sebagainya. Maka dari itu ketika ada permasalahan, lebih saya menstabilkan identitasnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Agar kenapa? Agar peserta didik ini ketika bercerita dan sebagainya, nah itu lebih nyaman, lebih terbuka dan sebagainya terkait dengan permasalahan tersebut. Meskipun sebelumnya saya tidak tahu segitiga restitusi itu seperti apa, ternyata sudah pernah saya praktekkan terkait dengan menstabilkan identitas. Pertanyaan ke-8. Setelah konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Baik, konsep yang penting, menurut saya semua konsep terkait dengan budaya positif itu penting. Jadi, saya sebagai calon guru penggerak nantinya lebih mensosialisasi atau sharing terkait dengan budaya positif, agar kenapa ketika kita berawal sebagai positif akhirnya juga akan lebih positif. Jadi saya akan lebih sharing, menyebarkan terkait dengan budaya positif ini biar mendapatkan lingkungan sekolah lebih nyaman.